Kenapa kok nggak ASI? Kenapa ASInya nggak keluar? Ya sebabnya bisa sebab psikologis, bisa juga sebab non psikologis. Nah yang kan kita bahas adalah sebab non psikologis alias masalah kesehatan. Nah yang pertama kita mulai dari yang paling awal, yaitu tentang makanan. Nggak mungkin lah kalau kita bahas masalah kualitas, nggak mungkin orang sekarang itu makannya nggak berkualitas ya. Namanya hewani itu kan sudah hal yang biasa, bukan lagi kayak dulu momen-momen tertentu saja makan ayam, udang dan sebagainya. Nah secara kualitas kita sudah luar biasa. Masalahnya adalah masalah pengolahan dan pengelolaan. Pengolahannya itu makanannya tidak sederhana, terlalu banyak kombinasi sehingga menyebabkan tubuh butuh waktu yang luar biasa untuk mengolah makan itu sendiri. Terus juga intensitasnya terlalu tinggi, tinggi banget, sering banget. Terus nggak dipakai kombinasi. Misalnya ayam ya cuma di fried chicken, sayurnya cuma satu lembar aja, seringnya juga nggak dimakan. Nah tidak ada kombinasi karena Allah menciptakan segala sesuatunya berpasangan, jadi nggak bisa. Kemudian misalnya juga kita suka es krim, es krimnya itu luar biasa, kebangetan. Kata kuncinya adalah tidak boleh berlebihan. Nah ketika apa yang kita konsumsi itu berlebihan, pedesnya berlebihan, dinginnya, esnya berlebihan, akhirnya membebani tubuh. Protein hewaninya berlebihan, semuanya berlebihan, akhirnya membebani tubuh. Kata kuncinya itu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke gigi. Mulai dari teknik mengunyah, kita ngunyahnya ya padahal giginya sempurna lengkap, tapi kita mengunyahnya seenak semau gue aja. Nah itu akhirnya membebani lambung. Kemudian kalau ternyata kita sudah tidak punya gigi, nah itu sudah akhirnya masuk ke daerah pencernaan itu dengan kondisi masih tidak tercincang. Kita mau beli blender seharga berapapun ya syaratnya harus dicincang yang sesuai dengan kodrat blendernya. Kalau blendernya kualitasnya, kecepatannya besar, agak besar-besar ya, kecepatannya kuat, wattnya besar ya dipotong nggak besar-besar oke. Tapi kalau yang biasa-biasa ya ndak hancur kan kalau kita blender. Nah sama kayak gitu ya, jadi penting sekali gigi, mengunyah itu sangat penting. Kemudian berikutnya lambung yang jelek akhirnya bikin usus jelek, akhirnya bikin paru-paru itu juga cenderung, satu kemungkinannya bisa jadi basah karena paru-parunya asam lambungnya masuk ke sana, atau yang kedua terlalu lembab atau bengkak. Ini mempengaruhi mempengaruhi dari saraf. Akhirnya sarafnya berpengaruh, nggak punya koneksi. Seperti kalau kita lagi data seluruhnya dimatikan, ada wifi, nggak ada koneksi, nah sarafnya nggak terkonek, akhirnya nggak bisa ngasih info ke otak, kita nggak punya ASI loh, padahal kita sudah waktu bikin ASI. Nah jadi nomor satu adalah solusinya, mari kita berpola hidup dengan pola hidup yang berbasis kesyukuran kepada Allah. Makan tuh nggak perlu enak, makan itu nomor satu adalah Allah Maha Baik, maka harus baik itu dalam konteks yang luas. Nah termasuk apa sih menderitanya harga diri kita kalau kita nggak makan daging tiap hari, entah itu daging hewan laut, daging hewan darat berkaki 4, berkaki 2, bebek, mentok atau yang lainnya. Kenapa sih? Kan ada masalah sebetulnya ya. Nah yang disebut baik itu dalam arti yang sangat luas, bagi cara jenis ataupun cara pengolahan. Kalau nggak dikasih logikanya itu, kenapa kok dikasih ini biar enak? Nah, kenapa sih kok harus dienak-enakan begitu? Padahal lu pakai rempah-rempah saja sudah enak tanpa kita tambahkan bumbu-bumbu masakan penyedap yang meningkatkan level masakan. Rasa masakan itu sebenarnya juga nggak perlu kan, karena sudah ada sambel. Coba deh makan nggak ada sambal sama makanan itu enak-enak luar biasa pakai tambahan entah itu merek A, merek B, gimana? Enak mana? Mana yang kita butuhkan? Peninggi cita rasa atau sambelnya? Sambel itu Lombok itu luar biasa karena Allah yang maha hebat, yang menceriakan, yang membuat makanan sederhana itu jadi mewah, yang membuat makanan itu jadi menyenangkan seperti penggembira dalam pesta. Nah kemudian makan itu hanya perlu syukur, mari kita makan sambil bersyukur. Kemudian bagaimanapun Allah itu adil, semua sesuai dengan prasangka hambanya, semua sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita merawat ke tubuh kita, kalau kita peduli ke tubuh kita, ya ono rupa ono rego ya. Jadi kalau kita nggak ngereken ke tubuh kita, nggak ada perawatan, ya kasihan anak kita. Anak yang ndak ASI itu sakit banget loh, luar biasa. Kakinya gampang linu, tulangnya juga cenderung rapuh, paru-parunya mudah basah, mudah terisi. Yang pasti lambungnya juga jelek. Nah ini berpengaruh kemana-mana, sarafnya, kekuatan ototnya, makanya motoriknya cenderung jelek. Terus nanti ketahanan tubuhnya ketika sudah dewasa, luar biasa sekali. Jadi bekal pertama itu subhanallah memang adalah ASI.
Karena ASI adalah cikal bakal dari bekal kehidupan yang paling dasar, yaitu sehat. Kalau sudah tidak sehat, ya apa kita bisa melanjutkan bekal-bekal berikutnya. Jadi mari kita ASI, mari kita perbaiki diri kita sendiri, maka anak kita bisa ASI. Nah, perbaikan itu dimulai jauh sebelum kita hamil. Sebagai gadis yang masih muda, kita nggak mikir, jarang banget ada gadis, bukan jarang banget, hampir tidak ada gadis muda itu yang mikirkan aku nanti harus bisa ASI ke anakku ya. Kemudian paling tidak ketika kita sudah menikah, kita harus punya frame berpikir yang seperti apa, aku pengen anakku bagaimana. Nah, orang lain itu bisa ngasih tanpa ikhtiar. Iya, itulah hidup ya. Dia nggak pakai rencana, dia nggak pakai gitu, tapi hidupnya enak-enak aja. Itulah hidup. Sebagai manusia bertanggung jawab, tentu kita sebaiknya punya rencana, dan rencana ini dalam konteks baik dan tidak akan pernah sempurna. Jadi kalau mereka nggak pakai rencana bisa asinya lancar, ngapain juga kita pakai rencana? Nah, kita nggak perlu seperti itu. Janganlah kamu iri, kata Allah. Dilebihkan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, orang yang merencanakan atau menata niatnya hidupnya itu diberi nikmat oleh Allah. Orang yang hidupnya hanya mengikuti air, ya tentu saja seperti air mengalir gitu aja, nggak terasa apa-apa. Ya aku ngono toh, aku mbiyen anu dewe, metu-metu dewe aku udah pakai ikhtiar, tapi karena kita memang sudah merencanakan, semua bermakna, semua jadi terasa. Karena itu wujud dari bertanggung jawab kita pada Allah, tanggung jawab dalam wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau udah asinya enggak keluar, jangan khawatir, semua bisa diperbagi karena hidup adalah untuk ujian, untuk cobaan. Maka semua ujian, semua cobaan, semua soal yang diberikan pasti bisa diatasi, meskipun terasa tidak mungkin saat itu, tapi nyatanya memang bisa diobati. Ketika tidak bisa diobati, ketika tidak bisa diperbaiki, itu tidak lebih daripada kitanya saja yang tidak mau percaya itu bisa diobati. Akhirnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Allah sesuai prasangka hambanya hanya karena Allah Maha mengetahui, karena itu membalasnya dengan adil sesuai dengan prasangka kita.